itu ku sehopelo pikatabi kulako bentukna di babaan ende juma sarulemo pikatabi kudu kalako kepala desa duka kalako bentuk nato kuhadat inde sarulemo anak ko bentuk na kasahapuan to hadir atua. Selanjutnya saya akan masuk membacakan riwayat hidup singkat almarhum. Nama dengan hormat saya sebut namanya Tangtu Firdaus atau Dau. Tempat tanggal lahir Salulemo 2 Desember 1974. Alamat Salulemo, agama Kristen Protestan. Almarhum lahir dari pasangan dengan hormat saya sebut namanya Buat Tanah dan Bayu. Almarhum anak keempat dari 6 bersaudara. Anak pertama Tina, anak kedua Nace, anak ketiga Daniel, anak keempat almarhum atau Dau, anak kelima Julianus, dan anak keenam Ratna. Selanjutnya Tina melahirkan 10 orang anak, yaitu yang pertama Zupri, yang kedua Twin, 3 Rina, 4 Ria, 5 Markus, 6 7 Nomi, 8 Nopri, 9 Epulu. Dari saudara Juri berbalina, yaitu Nada dan Sinar. Kemudian satu lagi anak dari Jumri, yaitu Pita. Kemudian Edwin melahirkan seorang putri, yaitu Gisel. Kemudian Rina dan Tompo melahirkan Winnie dan Dini. Ria melahirkan Vero dan adiknya Takden. Bila lagi pasangan dengan minta maaf. Kemudian Norma melahirkan Alvin. Kemudian Anace melahirkan 8 orang anak, yaitu Johan. Johan melahirkan 2 anak. Ya, Sitokodio ya Tabulahan. Kemudian Yasni melahirkan seorang anak, yaitu Pika. Lia melahirkan seorang anak, yaitu Michelle. Terus Mince melahirkan seorang anak, yaitu Rafa. Dan anak yang ke-6 Nita. Anak ke-7 Gisno. Anak ke-8 anak yang ke-5 Nita. Anak ke-7 Gisno. Anak yang ke-6 Gisno, anak yang ke-7 Neni, dan anak yang ke-8 Iska. Kemudian Daniel melahirkan 4 orang, yaitu Lestari, Lydia, dan Nathan. Kemudian almarhum tidak mempunyai anak. Kemudian Julianus melahirkan anak, yaitu Barto dan Tri. Kemudian Ratna melahirkan 2 anak, yaitu Angel dan Uto. Selanjutnya pada tahun 1985, almarhum sempat masuk sekolah di SD Impres Salmukanan sampai tahun 1988. Namun pada tahun 1998, beliau menderita penyakit gangguan jiwa. Dan pada saat itu juga beliau putus sekolah. Beberapa bulan kemudian, orang tua dan semua keluarga mencoba mengobati beliau, namun gagal. Kemudian orang tua dan semua keluarga sepakat untuk mencoba menghukum Pancung, dan upaya itu berhasil. Dan akhirnya pada saat itu beliau sembuh. Singkat cerita,
Beliau dewasa dan ia sempat merantau ke beberapa daerah untuk mencari nafkah. Sementara di perantauan, beliau sempat beberapa kali mengirimkan uang kepada almarhum Indo atau ibu kekasih untuk pembuatan kebun jember di dekat RT Salulemo, dan kebun itu masih ada sampai sekarang. Selanjutnya pada tahun 2000 sampai tahun 2023 almarhum aktif dalam perjuangan Kabupaten Mamasa bersama dengan Deng Bang dan para yang lain. Dan setelah Kabupaten Mamasa terbentuk, beliau sempat ditawarkan pekerjaan di kantor oleh Bapak Bupati Sajisaga pada saat itu dan beberapa anggota dewan pada saat itu dengan syarat beliau harus memotong rambut panjangnya. Namun almarhum menolak dengan alasan saya tidak punya ijazah. Dengan alasan dari beliau, kembali mereka menekankan bahwa mereka akan menguruskan ijazah asal beliau rela memotong rambut panjangnya. Namun beliau kembali menolak. Beberapa tahun kemudian, penyakit almarhum kembali kambuh dan kemudian keluarga kembali memutuskan untuk menghukum Pancung dengan alasan jangan sampai beliau atau almarhum pergi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan akibat penyakit yang ia derita. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember, almarhum memanggil saudara-saudaranya dan ia mengeluh, katanya saya sakit. Kemudian Rabu malam, keluarga sepakat akan mengeluarkan beliau dari pancungnya pada hari Kamis pagi untuk diobati. Namun Tuhan berkehendak lain. Hari Kamis subuh, tanggal 8 Desember 2022, beliau menghembuskan nafas terakhir. Demikian riwayat hidup singkat almarhum. Kesan saya secara pribadi, walaupun almarhum menderita penyakit gangguan, namun ia juga memiliki harta peninggalan, diantaranya kebun jember, pekarangan rumah di Palanang, pekarangan rumah di Tondak Tua atau lokasi perkebunan di Selukebek, dan satu yang dimiliki beliau adalah sama kepada semua orang, dan itu jarang orang lain miliki. Bagi keluarga, almarhum pernah bersalah kepada kita semua. Lewat kesempatan ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, selamat jalan Pak Dau. Selamat jalan saudara kami. Selamat jalan tanda kami. Selamat jalan adik kami. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian riwayat hidup singkat almarhum. Setelah ini saya kembalikan kepada pemandu acara dengan terima kasih. Terima kasih.